Shalom Aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Temanya begini ya. Anjing Filipi 3 ayat 2 versus anjing Wahyu 22 ayat 15. Ini tidak kasar ya. Ayat Alkitab ini. Anjing Filipi 3 ayat 2 versus anjing Wahyu 22 ayat 15. Anda yang merasa ini kok kasar banget, berarti kamu nggak pernah baca ayat Alkitab. Ini ayat Alkitab ya. Apa bedanya anjing-anjing ya toh? Ini bicara orang yang disebut anjing-anjing. Anjing-anjing di dalam Filipi 3 ayat 2 dengan anjing-anjing di Wahyu 22 ayat 15. Kita bahas satu-satu ya. Anjing di Filipi 3 ayat 2. Filipi 3 ayat 2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat palsu ya. Kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan yang bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jadi anjing-anjing yang dimaksud di dalam Filipi 3 ayat 2 adalah dia percaya kepada hal-hal lahiriah. Sunatnya ya sunat lahiriah ya. Beribadah bukan kepada Allah, tidak oleh Roh Allah dan tidak oleh Kristus Yesus. Jadi roh Allah itu sama dengan Roh Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 9 sama dengan Roh Kudus. Kisah 16 ayat 6 sama dengan Roh Yesus. Kisah 16 ayat 7 sama dengan Roh Tuhan. Lukas 4 ayat 18. Anda yang tidak beribadah oleh Roh Kristus, yaitu percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah, Anda adalah anjing-anjing yang dimaksud di dalam Filipi 3 ayat 2. Ya. Ini bicara orang yang hidup di bumi ini, di bumi sekarang, di bumi yang lama, ya. Anda yang tidak beribadah oleh Roh. Roh R huruf besar adalah Roh Yesus. Ya, Anda yang tidak beribadah di dalam roh dan kebenaran, menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah, maka Andalah anjing-anjing yang dimaksud di dalam Filipi 3 ayat 2. Ini tidak kasar, ini ayat Alkitab. Demikian pula Anda yang penyunat-penyunat palsu yang percaya pada sunat lahiriah. Sunat itu mestinya sunat iman, Roma 3 ayat 30, maupun sunat hati, Roma 2 ayat 28-29. Jadi saya ulang, anjing-anjing yang dimaksud di dalam Filipi 3 ayat 2 untuk orang-orang zaman sekarang yang hidup di bumi ini, ya, yang mau disesatkan, ya, percaya pada hal-hal lahiriah, ya. Kemudian lagi tidak beribadah oleh Roh Allah dan tidak percaya kepada Kristus Yesus. Cek dulu dirimu, kamu menyembah Kristus Yesus sebagai satu-satunya Allah apa enggak? Enggak, Pak. Berarti kamulah anjing-anjing yang dimaksud Filipi 3 ayat 2. Pasti kamu tidak beribadah kepada Roh, tidak beribadah dalam Roh toh? Enggak, Pak. Kami beribadah dalam tradisi gereja. Andalah anjing-anjing itu. Ya, tradisi gereja tidak ada di Alkitab. Sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Siapakah Allahnya? Mutlak harus Yesus Kristus. Allah zaman sekarang, Allah zaman Nuh, Allah sekarang ini adalah Yesus Kristus.
Kemudian juga udah itu ya, intinya itu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan anjing-anjing di dalam Wahyu 22 ayat 15. Wahyu 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing, tukang sihir, orang sundal, pembunuh, penyembah berhala, setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Ini bicara kepada manusia di bumi baru kelak. Setelah bumi yang lama ini nanti kiamat, hilang lenyap di dalam Wahyu 20 ayat 11. Lalu anak domba, yaitu Yesus Kristus, menciptakan bumi baru di dalam Wahyu 21 ayat 1. Di situ diciptakanlah manusia baru. Manusia baru ini ada yang percaya anak domba, ada yang tidak. Ya, yang tidak percaya anak domba disebut anjing-anjing, yaitu tukang sihir, sundal, pembunuh, penyembah berhala. Siapa yang menyesatkan mereka? Kan di bumi baru masuk ada penyesat-penyesatnya adalah 2 Petrus 2 ayat 4, malaikat yang berbuat dosa yang disimpan di goa-goa gelap. Iblis sudah tidak ada di bumi baru sebab iblis sudah dibinasakan di dalam Wahyu 20 ayat 10. Jadi penyesatnya tinggal setan-setan dan malaikat-malaikat roh-roh jahat yang disimpan di dalam goa-goa gelap di dalam Wahyu 2 Petrus 2 ayat 4. Nanti diberi kesempatan untuk tobat atau tidak, ya. Kalau yang anjing-anjing di Filipi 3 ayat 2, siapa penyesatnya? Wah, ini komplit, iblis, setan dan roh jahat, ya. Ya, supaya kita tahu ya bedanya ya. Kalau yang di bumi baru nanti, anjing-anjing di Wahyu 22 ayat 15, kalau mati langsung cemplungin ke neraka. Yang percaya anak domba masuk Yerusalem baru, sudah tidak ada nama Yesus. Ingat, di bumi baru sudah tidak ada nama Yesus. Yang ada adalah anak domba, Tuhan Allah, Maha Kuasa, Alfa Omega. Itu adalah nama baru Yesus yang disebut di dalam Wahyu 2 ayat berapa ya? Wahyu 3 ayat 12 kalau tidak salah ya. Nama baruku ya. Oke? Yesus punya nama baru di bumi baru, di Yerusalem baru, di surga Yerusalem baru, di luar Yerusalem baru namanya bumi baru, ada masyarakat biasa. Ya? Oke? Itu adalah anjing-anjing di dalam Wahyu 22 ayat 15. Sedangkan Filipi 3 ayat 2 adalah anjing-anjing ya manusia sekarang ini yang menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah itulah. Ya, nanti kalau mati kemana? Alam maut dulu. Ya, alam maut dulu. Kalau yang percaya Yesus kan ke Firdaus. Yang mati tidak percaya Yesus satu-satunya Allah, ingat, hanya yang percaya Yesus satu-satunya Allah yang mati dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 tuh, ya. Kalau Anda mati dalam Bapa, sorry, kalau kamu mati dalam imanmu pada Bapa, sorry, kamu ke alam maut. Mati dalam Bapa, Anak, Roh Kudus, alam maut. Mati dalam Yahweh, alam maut. Hanya yang mati dalam iman pada Kristus saja yang ke Firdaus. Ya, itu bedanya anjing-anjing di dalam Filipi 3 ayat 2 dengan anjing-anjing di dalam Wahyu 22 ayat 15. Ya, apakah Anda jadi anjing-anjing dalam Filipi 3 ayat 2? Cek saja. Kalau kamu menolak menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah, yang kamu sembah masih Bapa, yang kamu sembah masih Yahweh, itulah kamu yang dimaksud anjing-anjing di dalam Filipi 3 ayat 2. Ini bukan perkataan kasar, ini ayat Alkitab. Baca sendiri Filipi 3 ayat 2. Very clear. Demikian demikian juga Wahyu 22 ayat 15. Bapak Ibu Saudara, aduh, ternyata kita menolak Yesus Allah. Betul, berarti kita anjing-anjing itu dong, betul. Ya, masuk surga enggak? Mana ada anjing-anjing masuk surga, ya. Di bumi sekarang aja masuk alam maut. Di bumi yang akan datang pun langsung cemplungin ke lautan api. Makanya tobat, sembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Jangan yang lain ya.
Jangan Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Cemplungin ala maut. Yahweh, Yehova Yesus, Bapa Yahweh, cemplungin ala maut. Pasti nggak Pak HTD? Pasti. Ayat Alkitab tidak pernah salah. Ya, sembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Itu baru benar. Kalau HTD ngajak nyembah iblis, itu baru salah. Kalau HTD ngajak nyembah Bapa, itu baru salah. Kalau HTD ngajak nyembah Yahweh, itu baru salah. Kalau HTD ngajak nyembah Maria, itu baru salah. HTD ngajak nyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Pasti benar. Dan itu yang membuat engkau selamat. Ikut sekolah Alkitab supaya Anda semua paham akan hal ini. Ya, silakan ikut sekolah Alkitab supaya Anda ngerti ya. Ngerti lalu nanti menjadi salah satu orang yang dipakai sebagai membuat sejarah di Indonesia ya. Bagaimana kekristenan di Indonesia 2000 tahun disesatkan oleh yang namanya Tritunggal, Oneness, Unitarian ya. Apalagi Yesus only ya. Ayo kembali ke Alkitab ya. Apa yang tertulis di Alkitab? Yesus Kristus satu-satunya Allah. Itu baru benar. Ikut sekolah Alkitab supaya mengerti hal seperti ini. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandian Tempe. Haleluya, amin.